Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita lanjutkan diskusi kita tentang persiapan mengenai penyambutan bulan Ramadan. Baik, saya langsung ke Bapak Beni Hartanto selaku Camat Teluk Segarai, Bapak. Sebenarnya apa saja sih persiapan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan, Bapak? Kita ulang yang tadi ya. Iya. Saya sebagai camat ini merasa betul ya, ketika visi misi Bapak Wali Kota yaitu tadi Kota Bengkulu yang religius dan bahagia, ini sangat mendukung sekali semua umat semua umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, mendukung betul ya. Jadi kalau sudah kotanya mendukung hal tersebut, maka ya masyarakatnya tentu dalam melaksanakan ibadah khusus di bulan Ramadan ini ya tentu melaksanakannya dengan bahagia. Inilah kunci dari semua ibadah, bukan hanya akan memasukin atau melaksanakan ibadah puasa saum di bulan Ramadan aja ya, tapi ketika kita sholat 5 waktu pun juga ada rasa bahagia nggak kita? Iya. Ada rasa bahagia gitu berdiri waktu sholat itu, ketika kita takbir, kita menikmati takbir kita menikmati Al-Fatihah kita, dan semuanya itu kita lakukan rangkaian ibadah kita itu, apakah ada rasa bahagia atau tidak? Ada kesan yang mendalam atau tidak? Ya, nah inilah yang diciptakan oleh visi misi Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota ini. Nah, saya sebagai camat juga merasakan betul itu, ya. Kemudian ada kerinduan lagi, dak. Nanti biasanya setelah selesai Ramadan itu kan kita ada kerinduan. Sholat 5 waktu juga sudah, ketika kita sholat subuh, ada kerinduan sholat zuhur, ada kerinduan sholat asar, dan seterusnya. Nah, ini menciptakan kita benar-benar bahagia. Dan ini dikondisikan oleh visi misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota tadi, dikondisikan dan didukung. Bukan hanya umat Islam saja, tapi juga umat-umat yang lain dalam beribadah itu ya kondusif, ya mereka merasa betul khusyuk dalam beribadah, tenang dalam beribadah. Saya bilang tadi, bahagia dalam ibadah, kuncinya itu bahagia dalam ibadah. Kemudian ya lahirnya seperti ibu tadi itu, kalau dia sudah bahagia, saya bilang tadi ya aktivitas dia rutin itu tetap dilaksanakan diam, tidak di bulan Ramadan itu jadi lemas, jadi lita, malasan ya Pak ya. Tetap seperti itulah dia itu, seperti biasa. Iya. Karena cuma tidak makan siang kan. Iya. Tidak minum juga Pak. Tidak minum siang itu kan. Tapi yang semuanya kan masih berjalan seperti biasa ya. Nah, cuma di bulan Ramadan itu ada hal-hal yang dijanjikan oleh Allah ya. Dan itulah yang membuat kita ketika Ramadan ini akan datang, kita tuh bahagia. Tadi bulan penuh keberkahan, pintu neraka itu ditutup. Artinya tidak ada orang yang akan bakal masuk neraka, penghuni neraka. Setan-setan dibelenggu. Ini setan makhluk halus maksudnya ya. Kalau makhluk kasarnya masih itu. Ya, cengar-cengir morokok, tengah bolong misalnya kan. Yang ini yang mengganggu, yang mengganggu Bengkulu religius bahagia itu. Nggak enak dipandang lah sebenarnya. Jangan ganggu orang, ditengok aja sudah tidak enak ya. Terus kenapa kita bahagia lagi misalnya kan? Itu ada Lailatul Qadar. Masya Allah itu. Masya Allah ya Pak ya. 1000 bulan, 83 tahun, ya Allah ya Robi, umur kita aja belum sampai segitu. Pak. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Gak usah ditunggu-tunggu lah, pokoknya setiap bulan Ramadan tuh setiap malam kita tartil Quran, tadarus Quran, misalnya setiap malam kita rutin kan, sholatul lail kita ya berjamaah ya, dan seterusnya. Itu akan dihitung satu malam tuh 83 tahun. 83 Kalau tahun umur ya. saya sudah 50 tahun, ya Allah, dikalikan lagi. Kata Allah, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa nanti datang kepada aku, kata Allah, bertemu dengan Allah nantinya, dia bawa kebaikan, dikalikan lagi 10 kali lipat.
Aduh, Masya Allah, rindu Masya Allah, betul banyak gitu sekali dengan ya, Pak, Ramadan untuk- itu saya sambil merinding ini. Rindu betul dengan Ramadan Iya, banyak itu. sekali kebaikan bulan Luar Ramadan yang bisa biasa, kita Ramadan dapatkan itu, ya dan Bapak ya. itu tadi saya bilang Bengkulu ini, kota Bengkulu ini mendukung itu. Ya, kita nyaman beribadah Iya, baik. itu. Mungkin dari atasnya juga manajemennya sudah mendukung ya Pak. Jadi Iya, kita Bapak, nyaman dan juga wali bahagia. kota kita Baik. juga religius orangnya kan. Baik, mungkin kita lanjutkan kepada Ibu Dokter terlebih dahulu ya Dok. Nah, pada saat kita berpuasa 12 jam itu Dok, apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita? Kondisi tubuh kita itu gimana Dokter? Yang pasti karena ada perubahan di pola makan, terus juga di pola tidur. Yang pertama kita pastinya kurang cairan, dehidrasi. Seperti kata tadi Pak bilang, kalau siang kita kan nggak minum, kita nggak makan. Yang pertama pastinya dehidrasi, itu biasa, ya kurang cairan. Kemudian juga ada asupan nutrisi yang berubah, yang berkurang. Kadar gula pasti menurun, kayak gitu kan. Kadar protein dalam tubuh kita juga menurun, ya. Vitamin juga pasti juga ikut menurun karena memang kita 12 jam tidak makan atau minum, itu pasti berpengaruh dalam proses metabolisme tubuh kita. Baik, kalau untuk nutrisi itu apa aja sih Dok yang harus dipenuhi misalnya pada saat sahur untuk menunjang 12 jam puasa kita? Sebetulnya sama seperti di luar bulan Ramadan, kita harus memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang kita bilangnya gizi seimbang. Jadi masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda sesuai dengan kondisi tubuh dia, tergantung apa yang diperlukan. Yang pertama, kita perlu tetap karbohidrat, perlu protein dan lemak, perlu juga serat, cairan yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi dikembalikan lagi, lihat dulu selama ini kita seperti apa, kayak gitu kan. Ada orang-orang dengan kondisi khusus pasti berbeda dengan orang muda yang normal dan sehat, kayak gitu. Pada lansia dan pada anak-anak pasti berbeda kebutuhan tubuhnya pada saat dia berpuasa. Berarti untuk orang-orang yang menderita penyakit kronik ataupun penyakit penyerta itu gimana Dok untuk mempersiapkan puasanya agar tahan nih sampai buka puasa nanti? Tadi seperti kata Pak Beni tadi ya, kalau puasa itu obat sebenarnya Pak ya, puasa itu membuat kita sehat. Jadi iya, puasa itu tidak menjadikan halangan kita baik pada orang-orang yang sehat maupun pada orang dengan kondisi khusus. Tapi memang sebaiknya orang-orang dengan kondisi khusus ini konsultasi dulu dengan dokter yang biasa dia datangi, yang dikunjungi. Jadi apakah keadaan saya memungkinkan untuk berpuasa? Kalau misalkan memang oke, apa yang harus dikerjakan? Bagaimana dengan pengaturan obat-obatannya, kayak gitu. Dietnya bagaimana? Jadi rasanya tidak jadi halangan ya, orang dengan kondisi tertentu pun bisa berpuasa asalkan dikonsultasikan dulu. Konsultasi itu sangat penting berarti ya Dok sangat ya? penting supaya dia tidak menjadi masalah saat kita berpuasa. Maunya kan kita puasa dengan sehat dan bahagia. Iya, tadi sebutkan juga obat ya Dok, bagi orang-orang yang memang sudah mengkonsumsi obat secara menahun, misalnya dia mengkonsumsinya 3 kali sehari, itu gimana Dok membaginya? Kan siang kita nggak bisa minum dan nggak bisa makan, nanti batal dong kalau misalnya siang, itu gimana membaginya? Jadi Dok? kalau sekarang sebetulnya Mbak, obat itu kan banyak ya pilihannya. Jadi kalau kita bisa sesuaikan, kalau bisa 3 kali 1, ada kok obat penggantinya. Bisa kita replacement drug itu dengan obat yang 2 kali 1 atau 1 kali 1. Tapi kalau memang nggak bisa dirubah sama sekali, harus 3 kali 1 kita atur. Jadi pada saat kita berbuka sampai sahur itu ada 10,5 jam kita bagi. Sesudah berbuka, setelah makan besar ya, bukan sesudah makan takjil, kemudian tengah malam dan sahur. Sahur juga setelah makan besar. Jadi kalau memang harus 3 kali 1, kita bagi waktu seperti itu. Jadi untuk malamnya ya Dok, jadi bukan waktu siang tapi pada malam harinya dimaksimalkan sekali untuk makan obat. Kita atur waktunya, jadi memang berbuka tengah malam dan waktu sahur. Jadi pas tetap 3 kali sehari. Berarti memang harus benar-benar dipersiapkan secara fisik dan juga secara spiritual juga ya Pak ya, secara emosional. Itu benar-benar harus dipersiapkan dari sekarang sebenarnya ya Dok ya, karena nanti agar kita nggak kaget nih dengan semua adaptasi pada saat bulan Ramadan. Nah, untuk membagi nutrisi nih Dok, gimana sih agar nggak terlalu berlebihan dan juga nggak kekurangan? Pada saat sahur nih biasanya yang kekurangan dan berlebihan pada saat buka, itu gimana membaginya Dok? Jadi ada beberapa tips ya untuk menghadapi puasa supaya kita puasa dengan sehat dan lancar. Yang pertama itu jaga pola sahur ya. Sahur itu sebaiknya jangan makanan yang iritatif di lambung. Jangan pedas, jangan cuko. Biasanya kita suka makan pepes, ini orang Bengkulu jangan makanan yang masam. Jangan juga makanan yang gorengan. Kenapa? Karena gorengan itu juga kita cepat lapar ya. Jadi kalau kita makan banyak gorengan di sahur, itu jam 10 sudah lapar, otomatis dari 11 ke atas kita sudah terganggu. Atur juga pola makan pada saat berbuka. Jam 4 sore itu jam kritis ya Mbak ya. Ya Pak ya, jam kritis karena takjil sudah mulai bertebaran di mana-mana. Kebanyakan gorengan dan makanan minuman yang manis gitu. Sementara tidak baik juga untuk mengkonsumsi banyak makanan yang berlemak dan makanan yang manis. Jadi diatur sebaiknya tetap
kecukupan nutrisi, air putih itu harus cukup untuk mengatasi dehidrasi, kemudian perbanyak buah dan sayur. Karena kita harus kecukupan serat pada saat kita berpuasa. Baik pemirsa, ternyata pemilihan nutrisi sangat penting untuk mempersiapkan diri kita pada saat puasa. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah break yang satu ini. Kita dengarkan terlebih dahulu Ramadan Tiba oleh Bengkulu Project. Tiba Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja bulan semua, bulan yang tiba penuh berkah, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersama